Wah, melihat pesona bawah lautnya memang pantas ya jika Labuan Bajo ini masuk dalam wisata premium di Indonesia. Beberapa publik figur tanah air pun ini juga memilih berlibur ke Labuan Bajo. Nah, kira-kira apa ya yang membuat mereka jatuh cinta dengan alam NTT ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Wulan Guritno yang sudah tersambung melalui sambungan telepon di Newsline True Traveler kali ini. Selamat siang, Mbak Wulan. Halo. Ya, Mbak Wulan, selamat siang. Selamat siang. Halo, Mbak Wulan, kita pengen tanya nih, sebenarnya Mbak Wulan sudah berapa kali sih ke Labuan Bajo? Aku baru sekali. Baru sekali. Tahun lalu. Nah, gimana tanggapannya? Belum sampai setahun sih waktu itu. It was summer holiday-nya Shalom gitu. Jadi kan karena dia lagi sekolah di luar gitu. Jadi pastinya kenapa kita memilih Labuan Bajo? Satu, karena dia dari luar dan dia lagi sekolah di luar, aku kepingin dia lihat keindahan Indonesia gitu kan. Tapi terus kemudian kenapa jatuhnya ke Labuan Bajo? Selain belum pernah tuh udah keinginan dari dulu, karena kalau ngelihat fotonya kok so dreamy banget ya, kayak mimpi gitu loh, kayak indahnya tuh di atas indah gitu kan. Ini benar apa foto gitu kan, karena foto itu kan ya there's a lot of tricks kan yang bisa menjadikan foto itu begitu indah gitu kan. Dan banyak juga kan tempat-tempat yang kayak indah banget gitu di foto, tapi hanya di pojokan itu yang buat foto gitu. Nah akhirnya karena banyaknya foto di sosial media yang begitu indah, gila ini kok cantik banget ya, penasaran banget, akhirnya kita ke sana. And ya itu sesuai dengan foto, bukan karena foto, tapi memang dia adanya karena beneran itu indah ya. Terus tanggapan Shalom dan keluarga gimana? Gila banget, sampai anak aku yang paling kecil aja destinasi yang paling favorit bisa bilang Labuan Bajo, karena dia bilang kok kayak bukan di muka bumi ya, kayak dreamy banget gitu. Kayak lukisan ya? Iya, kayak lukisan gitu. Jadi Asbin sebut kemana deh yang ya kira-kira ciri-cirinya kayak gitu deh, dalam dan luar negeri, ya kan? Nggak ada sih yang seindah Labuan Bajo menurut aku ya. Maksudnya langitnya, kemudian begitu kita di tengah-tengah laut itu, kemudian pemandangan di kiri kanan bukit-bukit dan gunung-gunung itu, terus airnya, kemudian berenang ketemu sama pari, dan itu susah banget kan ketemu sama whale shark. Aku pas berenang sama dia juga gitu. Terus and then aku memilih untuk tidak tinggal di mainland. Aku nggak tinggal di mainland. Aku memilih tinggal di kawasan national park ya. Jadi di beach hut yang memang sangat terbatas karena untuk menjaga kelestariannya kan gitu. Jadi itu lebih gila banget, apalagi pas malam ya kan, ngelihat ke langit-langit. Benar-benar merasakan jadi island island people gitu, tapi benar-benar di island. Aduh, gimana ya jelasinnya, susah. Lu kesana? Iya. Pernah sih, saya pernah kesana Mbak. Saya ngerti banget sih keindahannya. Saya ngerti banget. Nah, ini apa saja tapi ngomong-ngomong yang Mbak Wulan dan keluarga explore di sana? Banyak sih. Jadi kan kita tinggalnya kan yaitu di mainland. Maksudnya bukan di mainland, di pulaunya. Waktu itu nama pulaunya apa ya? Jadi pagi-pagi kita udah dijemput sama boat. Aku memilih untuk tidak tinggal di kapal. Mungkin nanti itu untuk trip berikutnya. Tapi aku jadi setiap pagi jam 7 boat jemput aku. Kemudian kita island hopping gitu. Kita island hopping ke hampir semua island yang ada di situ. Jadi hari ini 2 island, besok 2 island. Kita menikmati island itu gitu ya. Komodo Island, Padar Island. Terus ya semua island yang ada di situ lah gitu. Pink Beach. Yeah. Semuanya. Banyak banget sih pokoknya di sana. Nah, tapi pasti akan pengen kembali ke sana lagi nih Mbak Wulan. Pasti, itu udah pasti ya. Mungkin nggak pasti. Setiap ngeliat orang posting lagi di Labuan Bajo atau IG story Labuan Bajo, itu udah pasti, aduh kepingin banget ya, kapan dia bisa gitu. Nah, Mbak Wulan, pemerintah kan menjadikan Labuan Bajo menjadi wisata premium. Tanggapan Mbak Wulan bagaimana? Ya, aku mau minta tolong banget sih sama pemerintah ya, jangan menjadikannya sebuah pariwisata premium tapi terus kemudian akhirnya akan merusak. Kalau pemerintah yakin mau menjadikannya itu tapi bisa menjaganya dengan baik, dengan segala harus yakin dulu. Kalau nggak yakin kayaknya nih rancu nih, mending nggak usah gitu, karena daripada merusak gitu. Kalau menurut aku, karena apa adanya sekarang juga udah menjadi premium, malah sangat premium karena
kalau bilang aksesnya udah cukup bagus dan terbatasnya manusia yang boleh datang ke situ sekitar sekian banyak manusia dalam sekian waktu gitu kan kalau nggak salah itu udah tepat banget gitu karena jadi terjaga gitu. Ya, betul. Menurut Nah, aku. terakhir nih Mbak Wulan, kira-kira kan udah pernah ke sana dan pengen balik lagi ke sana. Hal apa yang masih butuh dibenahi di Labuan Bajo sendiri? Apa ya? Nggak ada sih. Kayaknya udah perfect semua ya. Mungkin akses Dipertahankan aja gitu. Dipertahankan, kalau menurut aku dipertahankan. Kalau makin dimacem-macemin akses karena udah bagus karena memang kita kan mau island hopping. Ya memang aksesnya memang harus boat to boat dan memang harus dibikin peraturan terbatasnya manusia yang bisa masuk ke situ bergantian gitu. Nggak bisa kayak ya lihat PP Island nggak terbatas kan, semua orang bisa datang, lama-lama rusak. Iya sih, oke. Jadi kelestariannya itu yang harus dipertahankan. Kalau menurut aku malah makin eksklusif dan premium dengan seperti itu gitu. Ya mungkin akan agak sedikit mahal, ya nabunglah dulu kalau mau ke Labuan Bajo. Karena tempat ini sangat eksklusif gitu dong. Oke, jadi emang premiumnya di situ ya Mbak Wulan. Baik, terima kasih Mbak Wulan sudah menceritakan pengalamannya di Newsline True Traveler kali ini. Nah, pemirsa, yang menjadi pertanyaan banyak sekali yang memuji, tapi siap tidak pemerintah setempat dan juga masyarakat untuk mendukung program nasional ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, Pak Agustinus Rinus. Selamat siang, Pak Agustinus. Selamat siang, Mbak Maria. Nah, ini kan setelah pemerintah memutuskan untuk menjadikan Labuan Bajo ini sebagai destinasi wisata pilihan. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan di sana begitu? Ya, Labuan Bajo sudah menjadi destinasi 4 prioritas nasional. Dengan brandingnya adalah Komodo, Taman Nasional Komodo. Ada begitu banyak potensi wisata yang ingin dikembangkan di Kabupaten Manggarai Barat ini. Di samping Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo, sudah itu Pulau Rinca, dan masih banyak lagi. Oke, sepertinya ada masalah koneksi, tapi kita coba memperbaiki di sini pemirsa. Ini masih tersambung dengan Pak Agustinus. Coba kita akan tunggu. Pak Agustinus masih bisa mendengar suara saya? ya masih. Oke, Pak Agustinus, ini sebenarnya kita pengen tahu banyak sekali spot-spot yang menarik di sana, begitu. Nah, tadi malah ada pesan seorang traveler yang pernah ke sana, lebih baik dijaga eksklusifnya Labuan Bajo ini supaya tidak terlalu banyak yang datang dan supaya tetap lestari. Tanggapan Bapak kalau menjadi wisata premium ini akankah nanti terbuka lebih luas, terbuka untuk umum atau bagaimana sih, Pak? Ya, ke depan mulai tahun depan pemerintah daerah akan menerapkan sanksi pintu menuju Taman Nasional Komodo. Dan kita akan menerapkan carrying capacity di 2020 untuk 23 site dive dan 9 site snorkeling dengan 2 lokasi trekking, yaitu Taman Pulau Komodo dan Pulau Padar. Jadi apa yang diubah ketika nanti Labuan Bajo ini menjadi wisata premium? Kita ingin menerapkan carrying capacity ini untuk mengatur, ya, tidak lagi mass tourism, tetapi kita akan mengatur karena daya dukung dan daya tampung dalam rangka sustainable tourism ini sangat penting. Baik. Bagaimana dengan jumlah wisatawan yang datang ke sana? Apakah masih akan dibatasi atau bagaimana, Pak? Terkait dengan kunjungan, ya, dengan kita menerapkan carrying capacity di Taman Nasional Komodo, maka konsep pemerintah daerah itu menata destinasi di luar Taman Nasional Komodo. Jadi wisatawan yang akan datang tidak dibatasi, tetapi kita hanya mengatur untuk masuk ke Taman Nasional Komodo sesuai dengan carrying capacity daya dukung dan daya tampungnya tiap destinasi. Oke. Nah, lalu Pak, di sana tuh kan sebenarnya banyak sekali spot-spot yang menarik. Tapi spot yang paling menarik mencuri perhatian dan nantinya akan lebih dikembangkan oleh pemerintah setempat apa? Ya, selain Taman Nasional Komodo, ya, Bapak Presiden sudah mengunjungi Gua Batu Cermin sebagai salah satu destinasi di luar Taman Nasional Komodo yang akan ditata secara baik.
Sudah itu ada Gua Rangko sebagai salah satu destinasi yang nanti akan dikembangkan secara baik, dan juga Cuncah Bulang. Dengan beberapa destinasi di luar itu seperti Istana Ular dan juga Pantai Repi yang disebut dengan Pantai Hera. Di sana ada nama lokasi Gololados dan memiliki penyu punggung emas. Baik. Kalau Bapak sendiri melihat, apa kira-kira yang masih kurang dari sisi pariwisata di Labuan Bajo yang nantinya akan diperbaiki? Ya, harapan kita pertama ya terkait dengan infrastruktur. Ya, bandara harus ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional, sehingga ada penerbangan langsung dari luar negeri menuju Labuan Bajo. Yaitu runway-nya diperpanjang dan apronnya. Yang kedua, untuk ke laut, itu pembangunan marina dipercepat. Sudah itu pembangunan dermaga niaga di wilayah utara di Bari, Kecamatan Macang Pasar. Sudah itu dari akses daratnya juga itu lintas utara dan lintas selatan harus diselesaikan cepatnya. Baik. Nah, ini sanggup tidak Pak target tahun depan ini selesai? Kalau dari perkataan Pak Presiden, saya sangat percaya pemerintah pusat akan berkomitmen membangun Manggarai Barat ini dan akan diselesaikan ya 2020. Oke. Nah, untuk minat kunjungan wisatawan di sana, kira-kira bagaimana sekarang? Trennya menaik terus atau bagaimana, Pak? Telah ditetapkan sebagai 10 destinasi prioritas dan menjadi 4 super prioritas, itu tingkat kunjungan kita itu naik 72%. Ya, di 2018 tingkat kunjungan sudah 163.000 lebih. Baik. Dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah itu meningkat menjadi 58% dari total APBD PAD Kabupaten Manggarai Barat. Oke, dengan naiknya jumlah wisatawan dan juga ekspos mengenai Pulau Labuan Bajo ini semakin terlihat begitu. Nah, bagaimana pemerintah setempat menjamin bahwa bisa tetap melestarikan dan menjaganya dengan baik, tidak akan berubah sama seperti sekarang, tetap bersih, tetap biru pantainya, tetap pink pasirnya dan lain sebagainya. Ya, sekarang pemerintah daerah telah menetapkan 55 desa wisata. Karena konsep pembangunan kita adalah ekowisata berbasis masyarakat, maka kita dorong sekarang pengelolaan destinasi oleh desa dengan melibatkan secara penuh masyarakat desa dengan membentuk kelompok sadar wisata dan lembaga pengelolaan oleh desa, sehingga masyarakat desa ini merasa memiliki destinasinya. Baik, Pak Agustinus. Pembangunan pariwisata menipis sampai ke bawah bisa terwujud dengan baik. Oke, Pak Agustinus Rinus, terima kasih sudah bergabung di Newsline True Traveler kali ini.